Mari bagi setiap kita yang siap diubah oleh Tuhan, siap bertumbuh di dalam Tuhan, kita siapkan hati dan diri untuk merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Saat kami berserah kepadamu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mengubahkan hidup kami. Bahkan mengubahkan hidup kami hingga kami dapat merasakan kebahagiaan yang sejati. Karena itu ya Tuhan, melalui sabda yang akan kami renungkan pada hari ini, kiranya kami dapat menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Dan bahkan lewat firman Tuhan kami mengetahui bagaimana agar hidup kami ditata dan terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang selalu merasakan bahagia ketika kami berada di dalam Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan melalui telinga yang akan kami pakai dan bahkan hati setiap kami agar firman itu tertanam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Mika 6 ayat 1-8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantahan dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Umat yang terkasih, dalam kata pembuka dalam liturgi kita tadi ada sebuah pernyataan yang menarik. Siapa yang hidupnya tidak ingin bahagia? Hampir tidak ada rasanya manusia yang tidak mau hidupnya tidak bahagia. Semua ingin berbahagia, betul? Saya yakin itu semua menjadi harapan kita. Namun kemudian ketika ditanya apa itu bahagia? Apa yang kita maknai dengan kebahagiaan? Dan bahkan ketika ditanya hidup bahagia itu seperti apa sih? Apa yang kita kategorikan? Apa yang kita pahami tentang kebahagiaan? Ibu, bapak, dan saudara semua, kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram. Namun balik lagi pertanyaannya, senang dan tentram itu apa sih? Apa yang kita bilang, oh ini keadaan senang, oh ini keadaan tentram. Ketika mempersiapkan ini dan saya merenungkan apa yang dianggap senang dan tentram, saya menyadari tidak jarang faktor-faktor yang membuat kita merasa tenang dan tentram itu ditentukan oleh ego ataupun hasrat kita. Ini rasanya terdengarnya filsafat banget gitu ya. Apa yang disebut bahagia? Ya ketika itu memuaskan ego kita. Kita senang. Kalau apa? Kalau keinginan kita terpenuhi. Kita merasa tenang dan damai kalau apa? Kalau kondisi yang kita hadapi sesuai dengan bayangan kita. Disitulah kemudian kita menemukan, oh ini bahagia, oh ini yang kita identifikasi dengan kebahagiaan. Namun ketika hal itu tidak ada, dan bahkan kalau secara matematis kita hitung, misalnya waktu kehidupan kita justru lebih banyak berada di dalam realitas yang tidak sesuai dengan maunya kita. Mungkin kalau secara matematis lebih banyak harapan yang tidak terpenuhi. Meski tahun berganti tahun, musim berganti musim, kita punya resolusi, rasanya lebih banyak resolusi yang tidak tercapai di tahun tersebut. Ada beragam faktor. Dan kemudian dengan gampangnya kita menyimpulkan, kita kehilangan rasa bahagia. Lalu kalau zaman sekarang ya udah kita healing. Tapi bukannya healing, malah hilang. Bahagianya makin hilang. Karena apa? Kembali lagi pada realitas, hilang lagi kebahagiaannya. Ibu, bapak, dan saudara semua, kalau memang jadinya seperti ini, bukankah makna kebahagiaan jadi begitu menyedihkan? Ibu, bapak, dan saudara semua, bacaan Injil kita hari ini mengajak kita kemudian untuk menemukan arti kebahagiaan yang lebih luas dan bahkan arti kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bukan suatu kebetulan juga ternyata khotbah pengajaran Yesus tentang ucapan bahagia ini menjadi pembuka dari khotbah di bukit, dan bahkan khotbah di bukit ini seringkali diidentifikasi sebagai pengajaran pertama Yesus ketika ia memulai pelayanannya di dunia. Oleh karena itu ada seorang penafsir yang mengata ucapan bahagia ini seperti preambul. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 ini pembukaan. Kalau bahasa tata gereja dan tata laksana GKI ini mukadimahnya. Dan apa yang ada di dalam mukadimah, apa yang ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar, bukankah yang ada di situ adalah gagasan utama dari isi kitab undang-undang? Gagasan utama saripati dari apa? Tata gereja, tata laksana. Itu dasar-dasar teologisnya, dasar-dasar ideologisnya negara ada di pembukaan, ada di preambul, ada di mukadimah. Dan itulah ucapan bahagia. Artinya apa? Gagasan utama dari pelayanan Kristus di dunia adalah rasa bahagia.
Bahwa pelayanan Yesus, keselamatan yang ia nyatakan, pengajaran yang ia perdengarkan, memang untuk membawa perasaan bahagia untuk semua makhluk. Bahagia, berbahagialah. Dalam Matius 5, dalam bahasa Yunaninya, makarios. Yesus membawa makarios bagi seluruh manusia. Dan menariknya ternyata makarios ini bukan sekadar perasaan bahagia. Makarios bukan sekadar ekspresi bahagia. Dalam kamus Yunani leksikon dinyatakan kalau makarios berarti happy when God extend his benefits. Ekspresi senang, ekspresi bahagia ketika Tuhan extend, apa tuh? Memperluas his benefit. Memperluas keuntungannya kalau memang ditafsir diterjemahkan secara literal. Memperluas berkatnya, memperluas kasihnya, memperluas kemurahannya. Maka kebahagiaan inilah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Kebahagiaan inilah yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Kebahagiaan merupakan ekspresi yang muncul ketika kita menyadari bahwa apa? Oh, berkat Tuhan begitu berlimpah. Dan bahkan semakin berlimpah dari hari ke hari, semakin luas. Kebahagiaan merupakan ekspresi yang lahir saat kita menyadari bahwa hidup kita begitu beruntung. Malah makin untung. Ada lagu ya. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Karena ketika kita menyadari kasih Yesus ada, kita merasa semakin untung. Dan ekspresi itulah yang disebut makarios. Berbahagialah. Maka ketika tema kita hari ini berbicara soal kita sama-sama diundang untuk berbahagia. Maka secara lugas dan tegas firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita. Bahwa kita bersama-sama diundang untuk merasakan berkat Allah yang semakin luas. Berkat Allah yang diperluas. Berkat Allah yang diperlebar. Berkat Allah yang bahkan ketika diperlebar ia melampaui sekat-sekat atau dinding-dinding. Yang selama ini membatasi kita untuk merasakan kasih Allah. Diundang untuk berbahagia. Adalah undangan untuk kita merasakan kasih Allah yang melampaui sekat-sekat dan dinding-dinding. Yang selama ini mungkin kita anggap merenggut kebahagiaan kita. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita mendapat undangan untuk berbahagia. Ketika kita mendapatkan undangan tersebut, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita periksa, yang harus kita refleksikan adalah, adakah diri kita masih terkurung oleh sekat-sekat dan dinding-dinding yang menjadi portal, yang menjadi batas, yang membuat kita mengalami kebuntuan untuk merasakan kasih Allah. Adakah hidup kita masih dipenjara oleh standar-standar duniawi? Atau bahkan standar-standar yang kita bikin sendiri. Standar-standar yang kita buat sendiri. Yang membuat kita kemudian terpenjara untuk merasakan berkat, kasih, dan kemurahan Allah. Yang pertama, ibu bapak dan saudara semua, kadang-kadang sekat dan penjara itu hadir dalam rupa apa? Dalam rupa kondisi atau situasi hidup yang tidak baik. Dan bahkan ketidakbaikan ini memang bukan karena gara-gara kita. Tetapi karena apa? Karena kita ada kuasa yang lebih luas, kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga kita tidak berdaya. Situasi yang membuat kita yang memang tidak berdaya karena ada sesuatu yang lebih dominan dan kita gak berkuasa untuk mengotak-atik mengubahnya. Dan itu yang terjadi dengan mayoritas orang-orang banyak yang menjadi pendengar perdana
khotbah di bukit. Mereka ada di dalam keadaan tidak baik karena apa? Karena mereka masih ada di dalam penjajahan Romawi. Mereka nggak berdaya dengan pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Mereka tidak punya kuasa terhadap pemerintah Romawi yang memiliki dominansi terhadap hidup mereka. Maka itu ketika di dalam ucapan bahagia ini mereka disapa sebagai mereka yang miskin. Mereka yang berduka cita. Berduka cita ini bukan sekadar karena kehilangan. Konon salah seorang penafsir berkata duka cita ini karena barang-barang hak mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Lemah lembut ini mau bicara soal kontras dengan penjajah Romawi yang penuh kuasa, gagah perkasa. Mereka yang jadi kelaparan, kehausan, mereka yang murah hati. Mereka yang dicela dan difitnah. Ini mau memperlihatkan apa sih? Mereka yang karena kuasa. Karena kuasa yang lebih dominan. Karena kekuasaan yang tidak bisa mereka otak-atik. Yang karena mereka tidak berdaya. Mereka mengalami ketidakbaikan. Ibaratnya ya. Kalau udah seperti ini. Kalau sudah seperti ini. Kemudian kita terpenjara. Ya udahlah ini udah dari sananya begini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ikutin aja alurnya. Sapaan pertama Tuhan Yesus ketika kita mau melampaui sekat-sekat itu menyatakan kepada kita pada hari ini. Ini loh sekat yang pertama. Jangan sampai perasaan tidak berdaya, kita nggak punya kuasa, merenggut kita untuk merasakan bahagia. Lalu apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Di dalam sapaannya, berbahagialah pada orang miskin karena engkau akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Perkataan-perkataan yang ada di dalam ucapan bahagia ini justru mengingatkan mereka. Yesus mengingatkan mereka. Ketika engkau merasa tidak berdaya, ada pengharapan akan masa depan. Maka ketika kita punya sekat terhadap sesuatu yang memang membuat kita, saya tidak berdaya, udah begini, udah dari sononya begini. Dan itu kadang merenggut kebahagiaan kita. Ingat, ketika kita mengingat, memaknai bahwa kasih Kristus melampaui sekat-sekat itu. Penuhilah diri kita dengan pengharapan, supaya sekat itu runtuh. Kalau ngomongin pengharapan, saya langsung ingat dengan minggu-minggu Advent. Dan di minggu Advent itu biasanya pengharapan disimbolkan dengan tunas. Tunas yang terus bertumbuh, tunas yang terus hidup. Dan di sini saya ingin memaknai bahwa orang-orang yang memenuhi dirinya dengan pengharapan adalah orang-orang yang terus bertumbuh. Orang-orang yang terus memperbarui diri. Orang-orang yang terus menggiatkan dirinya untuk memiliki keterampilan baru, memiliki form baru, bentuk baru, memiliki kabisa yang baru, bahasa Sundanya gitu ya, kabisa yang baru. Itu adalah orang-orang yang bisa meruntuhkan sekat-sekat karena apa? Saya merasa tidak berdaya. Ibu bapak dan saudara semua, saya harus bersaksi bahwa selama masa pandemi tahun-tahun yang lalu ya, ketika kita semua memang tidak berdaya oleh virus COVID yang tak terlihat, virus COVID yang begitu kecil. Ada banyak orang yang mungkin merasa semakin tidak berdaya. Tapi saya menyaksikan banyak di jemaat kami, opa-omah yang justru di dalam masa itu memiliki pengharapan. Dan ketika ia memiliki pengharapan apa? Mereka belajar. Punya keterampilan baru. Punya keterampilan untuk apa? Untuk sekadar masuk Zoom. Punya keterampilan baru untuk merekam. Dan itu ternyata membuat apa? Walaupun di rumah aja mereka bisa bahagia. Sekat tidak berdaya. Sekat ada kekuasaan yang lebih. Tidak menjadi penghalang untuk merasakan bahagia. Dan merasakan bahwa kasih Tuhan nyata dan ada. Itu sekat yang pertama.
Sekat yang kedua adalah kadang ia juga hadir dalam rupa keinginan kita untuk selalu tampil baik, tampil sempurna di hadapan orang lain. Dan itu yang menjadi pergumulan di jemaat Korintus dalam bacaan kedua kita tadi. Banyak orang yang pengen hidupnya, saya adalah pribadi yang berhikmat. Nggak mau dilihat bodoh, nggak mau dilihat punya salah, nggak mau dilihat punya kekeliruan. Dan akhirnya apa? Selalu ingin memperlihatkan dirinya bermega, ini saya, dirinya selalu dapat plus, selalu dipandang baik. Ibu bapak dan saudara semua, bukankah ketika hidup kita selalu pengen dilihat baik, pengen dipandang baik oleh orang lain, akhirnya yang terjadi kita capek. Capek untuk apa? Kita capek, kita lelah untuk menata diri kita sesuai maunya orang lain. Kita bahkan capek untuk apa? Kita lelah untuk memoles diri supaya tampil seolah-olah kita baik. Ketika ada dalam pergumulan, kita poles diri supaya apa? Supaya orang melihat diri kita fine-fine aja. Makanya di masa pandemi muncul juga ya, untuk meruntuhkan sekat ini. It's okay not to be okay gitu ya. Benar gak ya? Benar ya? It's okay to not to be okay gitulah ya pokoknya. Baik-baik saja kalau kita merasa tidak baik-baik. Karena apa? Karena kasih Allah pun hadir di dalam situasi yang tidak baik. Dan itu yang dikatakan Paulus, ini hikmat salib. Dunia memandang itu kebodohan, dunia memandang itu sebagai kutuk. Tapi di dalam iman Kristen, kita melihat itu sebagai keselamatan. Kita melihat salib sebagai kemenangan. Maka ibu bapak dan saudara semua, ketika kita diundang untuk berbahagia, hati-hati dengan sekat yang kedua ini. Sekat untuk selalu merasa pengen tampil baik di hadapan orang lain. Kita nggak mau terlihat rapuh. Ingat, Allah juga hadir di dalam kerapuhan kita. Capek ibu bapak dan saudara semua. Kebahagiaan kita akan teranggut hanya karena kita selalu pengen tampil baik, mencitrakan yang baik di hadapan orang lain. Ini sekat yang kedua. Yang terakhir, sekat yang ketiga. Kadang sekat itu pun hadir dalam rupa pengenalan kita akan Allah itu sendiri. Sekat itu kadang hadir dalam apa? Dalam rupa sudut pandang ketika kita mengenal Allah itu sendiri. Dan ini yang terjadi di dalam dialog Nabi Mika. Di dalam bacaan yang pertama. Ketika Allah menyatakan bagaimana bangsa Israel memanggil untuk bertobat, untuk mengampuni. Ada sebuah dialog yang menarik kalau kita simak kembali di bacaan pertama. Mika menganggap bahwa Tuhan akan mengampuni ketika apa? Ketika berapa banyak korban yang harus aku bawa. Berapa banyak yang harus anak lembu yang berumur setahun. Berapa banyak puluhan ribu minyak. Domba-domba jantan yang harus kupersembahkan. Di sini kita melihat bahwa Mika memiliki sudut pandang bahwa Allah mengampuni ketika apa? Ketika kita seperti nabung rezeki gitu ya. Ketika kita harus melakukan kesalehan untuk keselamatan diri kita sendiri. Padahal apa? Padahal kata Tuhan sendiri, bukankah aku yang membawa engkau keluar dari Mesir? Dan bahkan apa di ayat 8 di dalam Mika berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Bukan bicara soal bagaimana hidupmu memiliki tadi ya tabungan, kesalehan, ada berapa banyak domba yang di itu. Tetapi ketika kita berlaku adil, mencintai kesetiaan,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Ini menjadi sekat ketiga yang kadangkala merenggut kita juga. Merenggut karena apa? Kadangkala ini juga muncul di dalam hidup kita. Ketika kita merasa hidup sedang tidak baik, lalu kita akhirnya bergumul, aduh Tuhan, ada berapa banyak dosa yang telah kulakukan. Ampuni Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lalu kita berpikir, gimana Tuhan supaya Engkau mengampuni dosaku? Lah padahal kasih Allah udah menyatakan pengampunan pada kita. Apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan bukan untuk lagi keselamatan diri kita sendiri yang akhirnya membuat kita apa? Was-was. Aduh, nanti saya selamat atau enggak ya? Kita terenggut lagi kebahagiaannya karena itu. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Justru ketika kita melakukan keadilan, ketika kita melakukan kebenaran. Kesalehan seperti itu, kesalehan yang justru menyatakan kebaikan untuk orang lain. Tadi dalam nyanyian-nyanyian pemazmur juga ada sesuatu yang menggetarkan hati saya ketika orang yang mau memberi tumpangan, orang yang mau memberi pinjaman. Orang yang mau menyatakan kesalahan itu lewat apa? Lewat perbuatan baik bagi sesamanya. Dan bukankah ibu bapak dan saudara semua, saya yakin ibu bapak saudara yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Ketika berinteraksi dengan lapangan, dengan orang lain, ada muncul kebahagiaan yang tidak bisa kita jelaskan. Saya pernah mengikuti sebuah kayak field trip ke sebuah tempat ya jemaat yang cukup pedalaman. Memang kita bawa bantuan sih. Tapi ketika mereka menyatakan terima kasih lalu mereka bersyukur, ada sebuah kebahagiaan yang gak bisa saya jelaskan. Pokoknya bahagia di situ. Menemukan kemurahan Tuhan yang melampaui sekat. Ketika kemudian kita tidak pusing dengan apa yang harus saya lakukan untuk diri sendiri, untuk keselamatan saya. Ketika kita berfokus pada kesalehan untuk keselamatan diri, mari kita runtuhkan sekat itu. Kesalehan itu justru kita lakukan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kalau kata Mika, bukan sekadar berapa banyak domba yang kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi berapa banyak sikap adil yang kita lakukan bagi sesama kita. Ibu bapak dan saudara semua, inilah kebahagiaan di dalam Tuhan. Inilah kebahagiaan di mana Tuhan mengundang kita untuk merasakannya. Inilah kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Untuk kita yang selalu punya hasrat, pengen bahagia hidupnya. Ingat, kita sudah diundang untuk berbahagia. Bukan kebahagiaan yang sekadar memuaskan ego kita. Tapi kebahagiaan karena Tuhan memperluas kasih-Nya, kemurahan-Nya bagi kita semua. Maka jangan sampai justru ada sekat-sekat di dalam hidup kita. Runtuhkanlah sekat yang memperlihatkan, sekat yang membuat kita berpikir bahwa situasi yang tidak baik, ketidakberdayaan menjadi sekat. Buang sekat itu ketika kita memenuhi diri dengan pengharapan. Buang sekat yang kedua ketika apa? Ketika kita selalu pengen tampil baik di hadapan orang lain, buang sekat itu. Ketika kita juga menyadari Allah yang hadir di dalam kerapuhan kita. Salib yang lambang kemudian menjadi lambang kemenangan untuk kita. Dan sekat yang ketiga, buang bahwa Allah itu menuntut kita untuk memberikan dan segala macam kesalehan pribadi. Buang sekat itu. Tapi ketika kita menyatakan kesalehan untuk orang-orang di sekitar kita, di situ kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan karena kemurahan, kasih, dan berkat Allah yang semakin luas dari hari ke hari, kini sampai selama-lamanya. Amin.